Hujan baru aja reda malam itu. Bau tanah basah masih tercium samar dari luar jendela kontrakan kecil itu. Angin malam berhembus pelan, masuk lewat celah kayu jendela yang udah mulai lapuk, bikin tirai tipis bergerak-gerak pelan. Di lantai yang dingin, Rama duduk bersandar di dinding, menatap kosong ke arah lampu jalan yang cahayanya temaram. Berkedip-kedip karena sisa air hujan. Udah hampir 6 bulan dia nganggur. Setiap hari rasanya sama aja. Bangun siang, makan seadanya, terus bengong mikirin masa depan yang makin gak jelas. Uang tabungan yang dulu sempat bikin tenang, sekarang udah tinggal recehan. Kadang dia sampai ngitung-ngitung, kira-kira cukup nggak buat bayar kontrakan bulan depan. Dan yang paling dia takutkan setiap hari, telepon dari orang tua. Biasanya cuma tanya kabar, tapi ujung-ujungnya pasti itu juga. Kapan kerja lagi, Ram? Udah coba lamar ke proyek? Kan kamu dulu jago aduk semen. Suara ibunya yang lembut tapi penuh harap, justru bikin dada Rama makin sesak. Dia nggak tega bilang kalau semua lamaran kerja yang dia kirim nggak pernah dibalas. Kadang HP-nya sengaja dia matiin semalaman, biar nggak denger suara notifikasi itu lagi. Malam itu, hujan berhenti sepenuhnya, sunyi. Cuma ada suara air netes dari atap dan sesekali suara motor lewat jauh di luar sana. Rama rebahan di kasur tipis, main HP tanpa tujuan. Scroll-scroll media sosial, lihat teman-teman yang udah pada kerja, ada yang nikah, ada yang punya rumah. Semua tampak punya arah, kecuali dia. Tiba-tiba sebuah notifikasi WhatsApp muncul di layar. Nomor asing. Tapi nama di kontak itu bikin darahnya berhenti mengalir sesaat. Bima. Rama langsung bangun setengah duduk. Tangannya refleks menggenggam HP lebih erat. Bima, nama yang udah lama banget nggak dia denger. Teman satu sekolahnya di SMK dulu. Yang dulu bareng-bareng kerja di proyek bangunan kecil. Pas baru lulus. Orangnya rame, gampang akrab, dan selalu punya rencana. Tapi setelah beberapa tahun mereka lost contact. Bima sempat bilang mau pindah kerja ke luar kota. Setelah itu hilang begitu aja. Rama menatap layar cukup lama sebelum akhirnya buka pesannya. Isinya pendek banget. Ram, lagi nganggur ya? Kalau mau kerja, ikut aku aja. Lagi ada proyek bangun masjid di daerah pegunungan. Rama bengong. Jantungnya berdetak cepat. Gimana dia bisa tahu kalau dirinya lagi nganggur? Mereka bahkan nggak pernah ngobrol lagi sejak lama. Tapi di tengah keputusasaannya pesan itu seperti secercah harapan. Dia buru-buru bales. Serius, Bim? Proyek di mana? Balasan datang cepat seolah Bima nunggu dari tadi. Nanti aku jemput aja di terminal Wonogiri. Besok jam 7 pagi. Rama sempat ragu. Tapi karena udah kepepet banget, tawaran itu terdengar seperti kesempatan yang nggak boleh dilewatin. Lagi pula dia percaya Bima. Dulu mereka pernah kerja bareng dan Bima termasuk orang yang bisa dipercaya. Ya udahlah, siapa tahu beneran rezeki. Gumamnya pelan sambil nyandarin kepala ke dinding. Dia matiin lampu kamar, tapi nggak langsung tidur. Entah kenapa pikirannya terus muter ke pesan tadi. Hatinya agak nggak tenang, kayak ada yang aneh tapi nggak tahu di mana letaknya. Menjelang tengah malam, Rama akhirnya ketiduran. Tapi tidurnya gelisah. Dalam mimpinya dia lihat bangunan besar. Masjid setengah jadi. Berdiri di tengah kabut tebal. Di situ Bima berdiri sendirian pakai helm proyek. Dan rompi keselamatan yang robek di bagian pundak. Di lengan bajunya ada bekas gosong besar, seperti terbakar. Bima tersenyum tapi senyumannya kaku, seperti dipaksakan. Besok jangan telat. Aku udah nunggu lama. Suara itu terdengar jelas banget, tapi datar dan menggema. Rama langsung kebangun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia duduk memandang sekeliling kamar yang remang. Lalu menatap jam di dinding, jam 2:30.
Jantungnya masih berdebar kencang. Cuma mimpi. Cuma mimpi. Bisiknya sambil mengusap wajah. Tapi entah kenapa mimpi itu terasa terlalu nyata. Pagi harinya, langit Wonogiri diselimuti kabut tipis. Rama berangkat ke terminal pakai jaket lusuh dan ransel kecil berisi beberapa baju. Di dalam truk sayur yang numpang lewat, dia duduk diam, menatap jalanan berkelok yang basah. Begitu sampai di terminal Wonogiri, udara dingin menusuk kulit. Rama berdiri di pinggir jalan, menatap sekeliling mencari wajah yang udah lama nggak dia lihat. Lalu, suara klakson pelan terdengar. Sebuah truk tua berhenti di depan terminal. Dari balik kabin seseorang melambai. Rama. Suaranya sama persis. Rama menatap lekat dan matanya langsung melebar. Itu Bima. Betul-betul Bima. Masih sama seperti dulu, rambut agak gondrong, helm project di kepala, dan senyum lebarnya yang khas. Bajunya agak kotor tapi dia tampak segar dan bersemangat. Wah, Rama, nggak berubah sama sekali. Ayo naik, di atas gunung lagi butuh banyak tenaga, katanya sambil tertawa kecil. Rama berdiri terpaku beberapa detik, lalu tersenyum lega. Semua rasa anehnya tadi malam tiba-tiba hilang. Dia merasa seperti ketemu saudara lama. Mereka bersalaman lalu Rama naik ke truk. Saat mesin menyala dan kendaraan mulai melaju meninggalkan terminal, Rama menatap kabut di depan jalan. Dia nggak tahu bahwa perjalanan hari itu bukan menuju tempat kerja biasa, tapi menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa dia bayangkan. Truk tua itu melaju pelan ke arah barat, melewati jalanan menanjak yang semakin lama semakin sepi. Udara pegunungan menusuk kulit, dan kabut tipis mulai turun menutupi pandangan. Rama duduk di kursi sebelah sopir, menggenggam lututnya erat-erat. Roda truk sesekali tergelincir di batu kecil, dan suara mesin tua itu bergemuruh, bercampur dengan deru angin dari luar jendela. Masih jauh, Bim? Tanya Rama, mencoba membuka percakapan Bima, yang duduk di belakang kemudi, cuma nyengir. Dikit lagi, desa ini agak terpencil, tapi tenang aja. Orang-orangnya baik, kok. Jawaban itu terdengar biasa saja, tapi entah kenapa nada suaranya datar, nggak seperti dulu. Nggak sehangat Bima yang Rama kenal. Pandangannya fokus ke jalan, jarang sekali menoleh. Setelah hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil di lereng bukit. Desa itu tampak sunyi. Rumah-rumahnya sederhana, berdinding papan dan beratap seng berkarat. Beberapa di antaranya tampak kosong. Jendela tertutup kain kusam, dan halaman dipenuhi daun kering. Tapi udaranya terasa bersih, sejuk seperti habis diguyur hujan. Di tengah desa itu berdiri sebuah bangunan besar yang belum jadi. Sebuah masjid tanpa kubah. Dindingnya belum diplester sempurna. Dan sebagian tiang masih ditopang bambu. Di sekitar bangunan itu, ada beberapa orang berpakaian projek warna abu-abu. Mereka bekerja dalam diam. Tanpa bercanda, tanpa berbicara satu sama lain. Yang terdengar hanya suara sekop mengaduk pasir, bunyi ketukan palu, dan desah angin yang lewat di sela-sela rangka besi. Rama berdiri di dekat truk, memperhatikan suasana itu. Ada sesuatu yang aneh, tapi dia nggak tahu apa. Semua orang di sana seperti dingin. Wajah mereka pucat tanpa ekspresi. Yang ini proyeknya, kata Bima sambil turun dari truk. Kita bantu angkat bahan, ya. Gampang kok. Rama mengangguk, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma perasaannya aja. Karena lama nggak kerja di proyek. Dia ikut Bima menghampiri tumpukan semen di dekat dinding. Lalu mulai bantu aduk adonan dan pindahin batu bata. Semuanya berjalan biasa selama beberapa jam. Tapi lama-lama, Rama mulai memperhatikan hal yang bikin bulu kuduknya berdiri.
Tangan para pekerja itu hitam gosong, bukan kotor karena debu, tapi seperti bekas terbakar. Ada yang jarinya kelihatan melepuh. Bahkan 1-2 orang seperti nggak punya kuku lagi. Tapi anehnya, mereka tetap bekerja tenang tanpa terlihat kesakitan. Setiap kali Rama menatap mereka lama-lama, mereka akan menunduk. Gerakan mereka berhenti sejenak, lalu lanjut lagi dengan kepala tertunduk. Bim, panggil Rama pelan saat mereka istirahat di bawah pohon besar di pinggir halaman. Itu orang-orang kok tangannya pada aneh ya? Bima tersenyum tipis sambil menyalakan rokok. Sapnya naik perlahan ke udara dingin. Mereka udah lama kerja di sini, Ram. Luka-luka dikit udah biasa lah. Jawaban itu nggak meyakinkan. Tapi Rama nggak mau memperpanjang. Dia minum air dari botol dan duduk diam. Dari tempatnya duduk, pandangannya tertuju ke ujung bangunan masjid. Ada papan kayu besar yang setengah lapuk berdiri di sana. Huruf-hurufnya udah pudar, tapi masih bisa dibaca samar-samar. Proyek pembangunan Masjid Al-Barokah dihentikan akibat kebakaran tahun 2022. Rama menelan ludah. Tahun 2002, dia berpikir sejenak. Sekarang udah 2023. Jadi proyek ini seharusnya udah berhenti setahun lalu, tapi kok sekarang malah jalan lagi. Dia berdiri, berjalan pelan mendekati papan itu. Catnya mengelupas, dan di bagian bawahnya ada bekas hangus seperti terbakar. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Bim, panggil Rama. Menoleh ke arah temannya yang masih duduk di bawah pohon. Ini proyeknya kok dihentikan di tahun 2002. Belum sempat dia selesai bicara. Bima sudah berdiri. Wajahnya tetap tersenyum, tapi matanya kosong, seolah nggak benar-benar melihat Rama. Udah, Ram. Nggak usah banyak tanya. Yang penting kerja aja dulu. Nada suaranya tenang, tapi entah kenapa bikin bulu kuduk Rama berdiri. Dia kembali ke tempat kerja, mencoba pura-pura nggak mikirin papan itu. Tapi setiap kali sekop menancap ke tanah, dia ngerasa kayak ada yang memperhatikan dari balik dinding masjid. Sesekali dia dengar suara lirih seperti orang berbisik pelan di dekat telinganya. Tapi begitu dia noleh, nggak ada siapa-siapa. Menjelang sore, angin makin dingin. Langit berubah kelabu dan kabut mulai turun lagi, menutupi sebagian halaman proyek. Suara palu dan skop makin jarang terdengar. Pekerja-pekerja itu mulai berdiri diam, seperti nunggu sesuatu. Tiba-tiba suara adzan terdengar. Awalnya pelan, sayup-sayup, lalu makin jelas. Suaranya seperti datang dari dalam bangunan masjid itu sendiri. Padahal Rama tahu masjid itu belum punya pengeras suara, belum ada lantai, dan jelas belum bisa dipakai salat. Tapi suaranya merdu sekaligus aneh, panjang, melengking, seperti gema dari dalam tanah. Rama merinding. Suara itu bukan seperti suara manusia yang biasa adzan. Ada getaran berat di ujung setiap kalimatnya. Seperti seseorang menahan jeritan. Pekerja-pekerja di sekitar mulai berdiri rapi, menghadap kiblat. Gerakan mereka serentak tanpa satu pun berbicara. Rama melangkah mundur pelan. Bim, ini siapa yang adzan? Kan masjidnya belum. Bima menoleh perlahan, senyumnya tetap sama, tapi wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya senja. Ram, udah mau adzan. Kenapa nggak ikut salat? Rama mau jawab, tapi lidahnya terasa berat. Suara itu terus terdengar, makin keras, makin panjang. Pekerja-pekerja yang berbaris itu mulai sujud, tapi gerakan mereka kaku. Dari jarak itu, Rama bisa lihat kulit mereka tampak mengelupas di leher, dan dari sela-sela pakaian ada bekas hitam pekat seperti arang. Dalam cahaya senja yang makin redup, wajah mereka tampak aneh, sebagian seperti meleleh. Rama mundur 2 langkah, nafasnya mulai cepat. Memang sih ini apaan sih? Tapi sebelum Bima menjawab,
Angin berhembus kencang, membawa suara bisik-bisik dari arah masjid. Samar-samar terdengar seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Tapi nggak jelas katanya. Rama langsung lari. Kakinya gemetar, tapi dia nggak peduli. Dia melewati para pekerja yang masih berdiri tegak, lalu berlari ke arah jalan keluar desa. Nafasnya berat, dada sesak, tapi dia terus lari sampai mencapai ujung jalan. Atau setidaknya dia pikir begitu. Begitu berhenti dan menatap ke depan, napasnya langsung terhenti. Masjid itu masih di depannya, padahal dia yakin barusan udah lari ke arah luar desa. Tapi sekarang di depan matanya, bangunan masjid setengah jadi itu berdiri lagi persis seperti tadi. Bahkan para pekerjanya masih di posisi yang sama, seolah waktu berhenti. Rama menatap sekeliling. Jalanan di belakangnya berubah jadi jalan kecil yang menurun dan berliku. Dikelilingi kabut tebal. Dia mencoba berbalik arah lagi, berlari ke sisi lain. Tapi hasilnya sama. Kemanapun dia pergi, ujungnya selalu kembali ke halaman masjid itu. "Bim!" teriak Rama, suaranya parau. "Bima, ini apa sih? Kamu bawa aku kemana?" Bima muncul dari balik kabut, berdiri di depan masjid. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Matanya hitam pekat tanpa putih sedikit pun. "Aku kan cuma ngajak kamu kerja, Ram," katanya pelan. "Kenapa kamu mau pergi?" Rama terpaku. Suara Bima kini terdengar berat dan serak, seperti datang dari dua arah sekaligus. Angin bertiup lebih kencang. Dari arah masjid, suara adzan yang tadi sempat berhenti kembali terdengar. Kali ini jauh lebih nyaring dan jelas berasal dari dalam tanah. Rama mundur lagi, tubuhnya gemetar. Dunia di sekitarnya seperti berputar. Jalan desa itu terasa memanjang, tapi setiap langkah tetap membawa dia ke tempat yang sama. Masjid setengah jadi itu, berdiri di tengah kabut, dengan para pekerja gosong yang kini menatapnya bersamaan. Dan untuk pertama kalinya, Rama sadar dia nggak berada di desa biasa. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul di balik kabut pegunungan. Udara masih lembab, dan sisa hujan malam tadi menetes perlahan dari daun-daun pisang di sekitar. Rama membuka mata dengan kepala berat, tubuhnya pegal, dan seluruh pakaiannya masih berdebu. Dia menatap sekeliling. Tempat itu bukan rumahnya, bukan juga bangunan proyek. Sebuah gubuk kecil berdinding papan reot. Hanya ada satu kasur tipis, meja kayu tua, dan jendela kecil yang terbuka lebar ke arah masjid yang masih tampak berdiri di kejauhan. Dia mengerjap pelan. "Aku, gimana bisa di sini?" Gumamnya, ingatannya samar. Yang dia ingat terakhir hanyalah kabut tebal, suara adzan yang seperti berasal dari dalam tanah, dan wajah Bima yang menatapnya dengan mata hitam legam. Setelah itu, semuanya gelap. Di atas meja kayu di samping kasur ada sebuah amplop kecoklatan. Ujungnya agak gosong, seperti terbakar api kecil. Di atasnya tertulis dengan spidol hitam, "Untuk Rama." Tangan Rama gemetar saat mengambilnya. Dia buka perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar uang 100 ribuan. Tapi warnanya bukan merah menyala seperti biasanya. Lebih kusam, agak keabu-abuan, dan mengeluarkan aroma aneh, seperti plastik terbakar. Dia mendekatkannya ke hidung, spontan mengernyit. "Bau apa ini?" Sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara langkah terdengar dari luar. Seseorang membuka pintu gubuk itu pelan. Bima berdiri di sana, masih mengenakan jaket proyek abu-abu dan helm yang sama seperti kemarin. Senyum lebarnya seperti tak pernah berubah. "Bangun juga, Ram," katanya ringan. "Gimana? Enak kan kerja di sini? Nggak panas, nggak ribet. Uangnya juga udah aku taruh di meja tuh." Rama menatapnya lama. Ada rasa lega karena melihat temannya masih ada. Tapi di saat yang sama,
Jantungnya berdetak tak karuan. Bim, semalam aku pingsan ya. Aku kayak mimpi aneh. Semua orang di proyek itu. Belum sempat dia melanjutkan, Bima memotong kalimatnya sambil tersenyum. Udah Ram, jangan dipikirin. Yang penting kerjaan udah beres. Kalau kamu mau lanjut, minggu depan ada proyek baru lagi di atas. Nada suaranya tenang, tapi datar. Tidak seperti manusia yang benar-benar bicara dengan perasaan. Rama menarik napas panjang. Bima, aku kayaknya mau pulang dulu. Mau kabarin orang rumah. Udah lama aku nggak pulang. Bima diam beberapa detik. Senyumnya masih di sana tapi matanya kosong. Ya udah kalau gitu. Tapi jangan lupa balik ya. Kita masih butuh orang sekuat kamu. Rama mengangguk pelan. Walau dalam hati dia nggak yakin mau kembali lagi. Begitu keluar dari gubuk itu, suasana terasa aneh. Desa itu kini tampak lebih sepi dari kemarin. Tidak ada suara palu, tidak ada orang lewat, bahkan masjid yang kemarin ramai dikerjakan kini seperti membeku. Nggak ada seorang pun di sana. Udara terasa dingin menusuk tulang. Dia berjalan cepat menuruni jalan setapak yang sama dengan yang dilewati kemarin bersama Bima. Tapi kali ini jalannya seperti berbeda. Batu-batu basah, pohon-pohon tinggi menjulang di kiri kanan, dan sesekali ada suara seperti langkah kaki lain di belakangnya. Tapi setiap dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setelah entah berapa lama berjalan, Rama akhirnya sampai di ujung jalan besar. Begitu kakinya menjejak aspal, pemandangannya berubah total. Suara mobil, motor, dan klakson tiba-tiba terdengar ramai. Udara yang tadinya dingin berubah hangat. Matahari sudah tinggi. Rama menatap sekeliling bingung. Rasanya seperti baru keluar dari dunia lain. Dia berjalan ke arah warung di pinggir jalan. Duduk dan memesan air mineral. Ibu warung menatapnya aneh karena wajah dan pakaiannya kotor. Seperti baru keluar dari tambang. Mas, dari mana? Kelihatannya capek banget, tanya ibu itu sambil menyerahkan air. Rama tersenyum tipis. Dari proyek di atas, Bu, Masjid Al-Barokah. Ibu itu mendadak diam, ekspresinya berubah. Masjid Al-Barokah? Masjid yang di bukit itu? Iya, Bu, emang kenapa? Ibu itu memandang Rama dengan tatapan aneh, lalu menunduk cepat-cepat. Enggak, Mas. Cuman setahu saya masjid itu udah lama nggak dibangun lagi. Udah kebakar setahun lalu. Rama membeku, sepanjang perjalanan pulang kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Sampai akhirnya 2 hari kemudian, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dia memutuskan buat mampir ke rumah Bima di kampung sebelah. Rumah yang dulu sering dia datangi waktu masih sekolah. Begitu tiba di sana, halaman rumah tampak berdebu. Di teras duduk seorang ibu parubaya dengan rambut disanggul dan mata sayu. Rama mengenalnya, itu Ibu Bima. Ibu Bima, panggil Rama pelan ke perempuan itu menatapnya, sedikit kaget. Iya, nah, kamu siapa? Saya Rama, Bu, teman sekolah Bima dulu. Saya baru ketemu dia, Bu. Kami bareng kerja di proyek Masjid Al-Barokah. Begitu nama itu disebut, wajah ibu itu langsung berubah. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Nak, kamu bilang bareng Bima? Iya, Bu, jawab Rama cepat. Kami bareng seminggu di sana. Dia yang ngajak saya kerja. Katanya lagi butuh tenaga. Perempuan itu menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes. Nak, Bima udah nggak ada. Rama terdiam. Maksud ibu? Bima meninggal, nah, setahun lalu. Dia kecelakaan di proyek masjid yang kebakar itu. Semua pekerja di sana meninggal. Masjid itu nggak pernah dilanjut lagi. Suara ibu itu bergetar, nyaris seperti bisikan. Rama merasa darahnya berhenti mengalir. Tenggorokannya kering. Tapi Bu, saya baru bareng dia minggu ini. Saya makan bareng, kerja bareng, bahkan tidur di proyek juga. Dia yang kasih uang upah. Ibu itu memegang tangan Rama dan tangannya dingin. Nak, proyek itu udah lama ditinggal.
Kalau kamu beneran ke sana, berarti yang kamu temui bukan Bima lagi. Rama mundur perlahan. Ingatan-ingatan menyerbu kepalanya. Tangan para pekerja yang gosong. Wajah-wajah tanpa ekspresi. Azan yang bergema dari tanah. Dan uang di amplop yang berbau terbakar. Dengan tangan gemetar, dia merogoh dompet dan mengeluarkan uang yang diterimanya. Tapi saat dia buka, uang itu kini berubah. Warnanya bukan kusam lagi, tapi hitam. Dan begitu disentuh, lembarannya hancur pelan jadi abu, berterbangan di udara. Ibu Bima menatapnya ngeri. Rama jatuh terduduk di lantai. Malam itu juga, tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk pergi ke makam Bima. Hujan turun rintik-rintik saat dia tiba di pemakaman. Tanah becek menempel di sepatunya. Udara malam terasa berat, dan suara petir jauh di langit membuat suasana semakin sunyi. Di bawah lampu kecil di ujung jalan makam, Rama menemukan batu nisan bertuliskan, Bima Rahman, wafat 2022. Dia berlutut di depan nisan itu. Tangannya bergetar saat menaruh bunga melati. Air matanya menetes pelan, bercampur dengan air hujan. Maafin aku, Bim, bisiknya lirih. Kalau aku tahu semua ini, aku nggak bakal ninggalin kamu sendirian di sana. Angin malam berembus pelan. Di antara suara hujan, samar-samar Rama mendengar suara lembut. Suara yang sangat dia kenal, makasih Ram. Masjidnya udah selesai di tempatku. Rama menegakkan badan, menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis yang bergerak di antara pohon bambu. Tapi entah kenapa, di antara tiupan angin itu, dia merasa seperti seseorang tersenyum di belakangnya. Dia menunduk lagi, menatap nisan sahabat lamanya itu. Hatinya terasa hangat, sedih, tapi tenang. Sejak malam itu, semua kejadian aneh berhenti. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi suara azan aneh. Dan uang di dompetnya kini normal kembali. Tapi setiap kali Rama melewati jalan menuju gunung, dia kadang masih melihat bayangan samar seorang pria berhelm proyek abu-abu. Berdiri di pinggir jalan, menatap ke arahnya. Senyumnya ramah, seperti dulu. Dan setiap kali kabut turun, bayangan itu perlahan memudar, menghilang bersama embusan angin pegunungan. Rama hanya bisa menatap dan berbisik pelan, "Tenanglah Bim, aku tahu kamu cuma mau nyelesain pekerjaanmu." Setelah itu, dia melangkah pergi, meninggalkan kisah yang selamanya akan dia ingat, tentang seorang teman lama yang masih setia menepati janji, bahkan setelah mati.